Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Syabah hari ini akan mengulas topik-topik yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan mengulas tentang almarhum Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang kemarin telah meninggalkan kita, kembali ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sobat-sobat semua sekalian, dimana kita tahu Buya ini adalah salah satu tokoh nasional kita yang kontribusinya untuk bangsa ini saya rasa sangat besar. Beliau adalah mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, dan sampai akhir hayatnya dia adalah salah satu anggota dari One Team Press, dan beliau juga salah satu anggota dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena jasa-jasa yang beliau inilah, maka hari ini channel Syabah ingin mengulas tentang kiprah beliau selama ini di Indonesia, tanah air kita tercinta. Kepada Abah Sani, saya persilahkan untuk memberikan pandangan-pandangan pribadinya mengenai almarhum Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Baik, terima kasih Bung Samsul. Sobat-sobat Syabah, kembali saya perkenalkan Bung Samsul Erwin ini adalah teman saya sejak kecil. Sejak saya masih mungkin ya sebelum SD malah udah kenal ya. Kita ketemu lagi di hari tua ini, kita coba-coba untuk mengisi apa sih yang bisa kita sumbangsihkan kepada masyarakat ya. Tentu semampu kami ya, sebatas kemampuan kami coba untuk mengangkat ada masalah-masalah yang mungkin bisa kita perbincangkan ya. Seperti disampaikan tadi, kita mau berbicara tentang almarhum mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Jujur saya sendiri tidak terlalu tahu persis kiprah beliau itu bagaimana ya, selain pemberitaan yang ada di media sosial, dan pernah dulu juga saya baca buku beliau yang merupakan disertasi beliau menjadi seorang doktor S3 yang kemudian dia jadikan buku, dan itu saya sempat baca. Intinya beliau itu bercerita tentang masalah ketatanegaraan di Indonesia dilihat dari pandangan perspektif hukum Islam gitu ya. Judulnya tepatnya sekarang saya lupa ya. Saya pernah baca disertasi beliau yang kemudian dijadikan buku. Tetapi saya ingin mengarahkan pembicaraan kita ini tidak memfokus kepada pribadi Bapak Buya Syafi'i Ma'arif ya, oleh karena pastinya beliau itu adalah seorang tokoh nasional yang mempunyai integritas, yang namanya harum, yang kemudian ketokohannya bisa kita anggap sebagai salah satu dari bapak bangsa lah ya, karena beliau sejauh ini yang saya tahu tidak parsial ya, tidak memihak salah satu golongan dan sambil kemudian memasuki golongan yang lain. Nah, dalam kaitan inilah saya justru ingin mengangkat tema ini. Cuman triggernya adalah memang sosok Buya Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i. Karena kita tahu bahwa di Indonesia sekarang ini ya, itu memang terjadi kelangkaan dalam hal
sosok-sosok yang religius tetapi kemudian mampu dan bisa diterima oleh banyak kalangan, termasuk yang di luar Islam, termasuk yang berasal dari berbagai golongan maupun berbagai partai. Ini seperti zaman sekarang ini makin lama makin langka ya. Saya terkesan juga pernah saya baca satu buku yang judulnya adalah umat Islam sekarang ini di antara kebodohan umat dan katakanlah tanda kutip ya, saya lupa persisnya, kalau tidak salah itu antara kepicikan ulama lah ya. Dan ini relevan untuk dibicarakan terus. Kenapa? Karena ternyata mereka-mereka yang merupakan tokoh nasional religius itu makin lama makin sedikit. Ya, kita tahu banyak nama-nama terkenal sekarang ya, si A, si B, si C, si D yang namanya sebagai tokoh agama itu banyak. Tapi ternyata mereka itu tidak mampu tampil sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua golongan. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran kita ini sebagai umat Islam diarahkan menjadi rahmatan lil alamin. Dan bahwa kita ini sesuai dengan contoh Rasulullah adalah kita itu harus bisa menjadi orang yang dicintai oleh kawan tetapi juga disegani oleh lawan ya. Jadi kita bukan sesuatu yang menjadi katakanlah tanda kutip merupakan monster, seolah-olah agama Islam itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ini performa seperti ini yang makin lama kita makin jarang kita temukan ya. Kita lihat banyak sekali ulama-ulama sekarang ini yang tiba-tiba bahkan muncul menjadi ulama pun banyak sekali, yang mulai dari asis tiba-tiba jadi ustadz, yang tiba-tiba baru kenal agama jadi ustadz, yang tiba-tiba dari mu'alaf tiba-tiba jadi ustadz, bahkan kemudian ada juga yang udah bergelar kiai yang kemudian menyampaikan ajaran-ajarannya sampai pendapat-pendapatnya yang justru dalam pandangan saya kok agak aneh gitu, agak nyeleneh ya. Bukannya untuk meningkatkan ketebalan iman dari umat Islam, tapi malah membuat umat Islam seolah-olah menjadi ragu tentang kebenaran umat Islam, ajaran Islam itu sendiri. Misalnya yang mengatakan bahwa Islam itu bukan merupakan suatu kebenaran yang mutlak, Islam itu masih merupakan suatu proses yang memang mencapai kebenaran yang masih terus dicari gitu, bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang seperti kita kenal selama ini sebagai seorang yang tidak pandai baca tulis ya, kemudian bahwa kita itu tidak perlu takut menjadi murtad dan sebagainya. Ini kan sebenarnya pandangannya sebenarnya disampaikan oleh seorang yang bergelar Profesor Dr. Kiai Haji, tapi kemudian membuat orang menjadi ragu terhadap ajaran Islam ya. Apalagi kemudian kita lihat banyak orang-orang yang mungkin ingin mengembangkan sikap toleransi tapi malah kebablasan misalnya ya. Ada banyak tokoh-tokoh ya, banyak orang-orang yang terkenal lah, saya tidak mau mengatakan mereka tokoh agama, tapi yang jelas mereka itu orang-orang cendekiawan ya, yang menyampaikan pendapatnya pada saat katakanlah Natal gitu ya. Kan dari dulu ya kita udah tahu Natal itu sering kali heboh, boleh nggak sih ngucapin selamat Natal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh gitu ya. Itu biasa tuh tiap tahun tuh, setiap Natal pasti jadi masalah itu. Nah, terus kemudian tetapi orang ini kemudian berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa mengucapkan Natal itu bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Boleh saja beliau itu kemudian berpendapat seperti itu, tapi apakah harus kemudian pakai pakaian sinterklas, kemudian pakai pakaian Natal, kemudian harus mengucapkan seperti itu untuk meyakinkan bahwa ucapan Natal itu sesuatu yang dibolehkan? Atau biarin aja kan, orang yang mau mengucapkan silahkan, yang tidak mau mengucapkan juga silahkan. Toh orang yang non muslim, orang-orang yang Kristen juga tidak mengharapkan apa-apa ya kan. Yang penting bagi mereka ya kita tidak mengganggu mereka, yang penting kita menghormati mereka. Apakah mereka juga minta ucapan dari kita? Kan enggak juga ya, mau diucapkan atau enggak juga mereka nggak menuntut kok. Saya sendiri itu dari pihak keluarga istri saya itu ada yang menganut agama Katolik ya, Katolik. Lalu kemudian setiap kali Lebaran mereka datang ke saya, setiap kali Natal saya datang ke rumah mereka, tidak ada ucapan-ucapan tuh.
Kita kumpul ketawa-ketawa, bersilaturahmi, lalu kemudian makan tanpa harus ada tuntutan. Kamu ngomong sama saya ucapin selamat Natal, nggak perlu. Wong saya juga ketika Lebaran nggak minta dia ucapin selamat Lebaran, salaman cukup. Jadi dalam hati kita ini udah menghormati mereka untuk terhadap keyakinan mereka, dan juga kita pun demikian juga, mereka juga demikian juga pada kita gitu. Jadi nggak perlulah kita itu seolah-olah berlebihan menjadi orang-orang yang kata aku tuh kayak orang menjilat ya, kalau saya bilang mah kayak orang menjilat atau orang Kristen juga nggak minta kayak gitu kok, biasa-biasa aja kali gitu ya. Jadi kita melihat tipe-tipe sekarang ini orang-orang yang mengerti agama, terutama Islam ya, itu pertama menyampaikan ajarannya secara literal ya, secara literal dalam arti ayat-ayat keras yang katakanlah bersikap tegas terhadap orang yang non-Islam, itu kemudian terjebakkan seolah-olah Islam itu ngajakin perang sama orang gitu. Memang ada di dalam Islam sendiri ajaran yang mengatakan asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda 'alal kufar itu adalah, lihat konteksnya juga, keras terhadap orang kafir, tegas terhadap orang kafir. Itu ada sebabnya kenapa ayat itu turun gitu loh. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa berarti kita terhadap orang kafir harus keras, terhadap orang yang non muslim harus, ya enggak juga. Kenapa ayat itu turun? Pertama adalah ketika Rasulullah itu sedang menyampaikan dakwahnya, beliau itu kemudian kan di samping dilakukan penindasan, intimidasi oleh orang kafir Quraisy, kemudian orang kafir Quraisy juga berusaha untuk membujuk dalam arti melemahkan Rasulullah supaya berhenti berdakwah. Kalau mereka mengatakan kalau ya Muhammad, kalau kamu inginkan kami mengumpulkan garis-garis cantik akan kami berikan. Kalau kamu inginkan kami mengumpulkan harta akan kami kumpulkan dan kami berikan. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin akan kami jadikan kamu pemimpin. Tapi berhentilah berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Apa kata Rasulullah? Biarpun matahari kamu letakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku akan berhenti. Aku tidak akan pernah berhenti berdakwah. Itu sikap tegas di sini yang dimaksud. Jadi tidak mempan dibujuk-bujuk. Nggak kayak kita nih dengan sedikit bujukan aja lalu kemudian bertukar agama, kemudian pindah keyakinan, lalu kemudian begitu kita menjadi orang murtad kita serang lagi ajaran Islam. Banyak kan kayak gini nih, ya. Jadi murtad ya terserah, itu urusan Anda mau masuk Islam, mau keluar dari Islam ya nggak ada masalah. Tapi kenapa juga kemudian harus menyerang Islam? Sama juga orang yang dari Kristen atau dari agama apapun masuk ke dalam Islam, ya ngapain mesti nyerang agama asalnya? Ya nggak usah, itu keyakinan yang dulu ya. Hormatilah teman-teman kamu yang di sana. Tapi kalau kamu pindah ya silakanlah, berbuat baiklah kepada teman-teman yang dahulu, lalu kemudian jalani ajaran Islam sebagai mestinya, karena Islam sendiri nggak pernah ngajarin yang kayak gitu ya. Lalu kemudian juga Rasulullah pernah juga dibujuk, dalam hal ini bentuknya lain lagi, tidak seperti yang tadi, yaitu gimana ya Muhammad, andai kata kita kompromi aja deh, kita negosiasi aja lah. Bagaimana kalau misalnya hari ini saya sholat di masjid kamu, yang besok kamu beribadah di kuil kami, tempat ibadah kami, gimana kira-kira? Nah itulah kemudian muncul atau turun ayat ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang tidak mau menerima Islam, orang-orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, ya Allah memerintahkan, wahai Muhammad katakanlah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga gak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah caranya kamu menyembah, dan kamu juga gak perlu menyembah caranya aku menyembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, udah jelas itu. Nah ini yang dimaksud dengan asyidda 'alal kufar. Jadi aslinya tegas itu dalam arti keyakinan, integritas, bukan kemudian nyerang-nyerang orang lain. Iya, bukan nyerang-nyerang orang lain, kemudian ngata-ngatain orang lain, kemudian sampai mengatakan macam-macam. Ya itu yang nggak perlu. Jadi artinya kita ini kenapa ya zaman sekarang ini kita melihat bahwa ketika orang mengerti agama baru sedikit aja kemudian yang ditonjolkan kok hal-hal yang seperti itu, tapi tidak disertai penjelasan yang lengkap, sehingga seorang itu akan menangkap
pandangan ini menangkap masalah ini secara sepotong dan seolah-olah Islam itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Ya, asidah di situ diartikan sebagai sesuatu yang keras yang kemudian bersifat kejam gitu. Enggak seperti itu. Bahkan pada waktu terjadi kemenangan atas kota Bethlehem oleh Umar bin Khattab, itu orang-orang yang tadi menguasai pendeta-pendeta yang menguasai kota Bethlehem itu, ya Yerusalem maksud saya, kota Yerusalem itu sudah ketakutan. Ini jangan-jangan Umar bin Khattab ini akan melakukan pembalasan ya, karena mereka terhadap orang Muslim atau menganiaya dan sebagainya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab ini datang ke kota Yerusalem itu hanya seorang diri naik keledai, bukan naik kuda. Padahal kuda itu kan lambang kegagahan perang ya. Beliau itu datang ke situ hanya dengan menunggang keledai disertai seorang pembantunya, tidak dengan pasukan dan berkuda yang gagah yang kemudian akan kesannya kemudian akan melakukan pembalas dendaman. Bukan itu. Jadi artinya Islam itu jauh sekali dari pandangan apa yang selama ini diterima oleh orang-orang lain, tapi kemudian diperkuat oleh orang kita sendiri yang mengartikan hal tersebut secara sepotong-sepotong. Ya, maka katakanlah dalam hal ini saya menganggap almarhum Buya Syafi'i Ma'arif adalah orang yang netral, orang yang lebih banyak mengedepankan persuasif, orang yang lebih banyak mengedepankan nalar ilmiah keagamaan, tapi tidak menjadi terlalu ekstrim, tidak terlalu berlebihan gitu. Kan banyak tokoh-tokoh yang mengatasnamakan agama, tapi kemudian seolah-olah menjadikan Islam ini gambarannya jadi gimana gitu, kayak serem gitu ya, tanda kutip menjadi serem. Ya, sosok yang seperti inilah yang saya lihat sekarang ini makin lama makin jarang orang yang memahami agama Islam dan memahami bahwa umat Islam di Indonesia itu masih dalam taraf yang perlu dilakukan pembinaan, pembimbingan secara intensif. Bukan kondisi yang tersebut itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan golongan. Ya kan ada orang yang mempolitisir ketidaktahuan, tanda kutip kebodohan umat ini, kemudian untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu sesuai dengan kemauan golongan mereka. Padahal belum tentu orang yang digiring ini kemudian tahu persis apa yang ini. Atau kemudian yang terjadi yang sekarang juga sedang heboh, kebodohan umat itu kemudian dieksploitir, dimanipulasi seolah-olah apa yang diajarkan Islam misalnya dalam hal sedekah. Ya, sedekah itu kemudian seolah-olah kayak orang dagang materi di dunia ini ya. Ngasih 10 harus dapatnya 100 gitu. Ya kan, kalau sedekahnya 1000 nanti akan dapat 1 juta. Tapi hitungannya itu seolah-olah hitungan materi. Padahal di dalam ajaran Islam yang diinginkan adalah, yang diajarkan adalah bahwa yang ada di balik orang yang sedekah itu adalah kelimpahannya, keberkahannya. Ganjaran dari Allah itu memang berlipat ganda, tetapi bukan dalam arti materi. Kalau ngasih 1 juta dikasih 1 miliar, bukan itu. Akibatnya apa? Terjadilah kembali lagi pembodohan umat, sehingga kemudian umat yang nggak ngerti berduyun-duyun, berbondong-bondong ngasihin. Ada yang ngasih motornya, ada yang ngasih mobilnya, ada yang ngasih cincinnya, ada yang ngasih gelangnya, ada yang ngasih kalungnya, ada yang ngasih uangnya langsung, ada yang datang pakai motor, nanti motor ditinggal taruh di situ. Kan Islam nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Kemudian sampai akhirnya orang-orang yang tidak mau bersedekah secara langsung kemudian sampai dikatain yang kagak-kagak lah, ya dikatain bodoh lah, dikatain macam-macam. Jadi saya melihatnya seperti itu ya. Ada ulama yang untuk kepentingan golongannya sendiri, ada ulama yang untuk kepentingan pendapatnya pribadi, ada ulama yang untuk kepentingan materi, ada yang untuk kepentingan politik. Nah, jadi ulama yang benar-benar lurus, yang kemudian memang menginginkan pembinaan terhadap umat, sadar bahwa kondisi umat itu masih perlu pembinaan, lalu kemudian dengan ikhlas, dengan rela melakukan bimbingan, melakukan tausiah, dan yang paling penting memberikan contoh, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan menerjemahkan apa yang diajarkan Islam sesuai dengan maunya sendiri. Ini yang terjadi nih. Sehingga kita melihat bahwa
akibatnya umat Islam yang meskipun ya sampai saat ini alhamdulillah masih mayoritas, tetapi kemudian mayoritas yang tidak bermutu, mayoritas yang gampang sekali digiring ke kanan, digiring ke kiri, yang kemudian gampang sekali dibodohi dengan macam-macam investasi, sedekah dan sebagainya, atau kemudian menjadi terpecah belah sehingga kemudian gampang sekali orang yang berbeda pendapat dikatakan kafir lah, kemudian orang-orang yang yang berbeda pendapat dicaci maki lah. Kita lihat kan sampai saat ini di medsos itu kan masih sering terjadi pengkafir-kafiran seperti itu ya. Jadi orang-orang yang model yang seperti Buya Syafi'i Ma'arif inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia ya. Kenapa? Karena kita kan sesuai dengan sila pertama ketuhanan, dalam arti setiap agama itu di Indonesia ini boleh berkembang, bukan berarti kemudian yang mayoritas akan menjadi penindas bagi yang minoritas, tapi juga sebaliknya yang minoritas tentunya juga bisa membawa diri. Jangan sampai yang minoritas juga berusaha untuk menjadi mayoritas dengan cara yang tidak legal, dengan cara-cara yang katakanlah yang membujuk dan sebagainya, yang pada akhirnya orang menjadi murtad. Itu kan nggak perlu, itu kan kepentingannya sebuah kepentingan politik. Dalam arti apa? Ujung-ujungnya itu nanti dalam pemilu supaya umatnya makin banyak sehingga ulangan makin tinggi, sehingga kemudian dia bisa untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan maunya mereka. Kan nggak perlu kayak gitu. Marilah kita di dalam kehidupan beragama di negara yang majemuk ini saling menghormati. Nah, jadi saya sangat sedih dengan kepergian almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, karena saya tahu bahwa beliau itu adalah orang yang netral, berdiri di tengah dan berusaha untuk menjadi bapak bangsa. Tidak seperti yang lain-lain yang kita lihat namanya terkenal tapi kemudian ngajak umat ke kiri, ngajak umat ke kanan, atau ngajak umat menjadi pengikutnya, atau kemudian menjadikan umat itu sebagai ya katakan sapi perahnya ya. Nggak bener kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kepergian almarhum ini akan muncul lagi para ustadz, para dai, para pemikir, para profesor, para tokoh-tokoh religius yang benar-benar memahami ajaran Islam tapi kemudian menjalankan misinya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, dan kemudian benar-benar sesuai dengan contohnya Nabi, bukan kemudian memanfaatkan ajaran Islam itu hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih atas ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin kita ingin bertanya lagi, bagaimana nih sikap Abah tentang toleransi beragama di Indonesia? Seperti yang selama ini oleh Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif itu selalu diucapkan lah, dikampanyekan oleh beliau. Bagaimana pandangan Abah tentang toleransi beragama di Indonesia? Baik, kalau kita bicara tentang toleransi beragama dan kita sebagai umat Islam, tentunya kita pertama sebagai umat Islam kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana Islam sebenarnya mengajarkan masalah toleransi? Ya, Islam jelas mengatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, la ikraha fiddin. Terus yang kedua adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Nah, terus kemudian juga ada yang tadi yang saya katakan, Islam itu adalah asyidda ala kufar ruhama'u bainahum. Jadi artinya yang dipentingkan kita itu melakukan kerukunan antar sesama umat yang seagama dulu, seiman. Dalam arti kita mencoba memahami bahwa Islam di Indonesia ini sendiri kan banyak sekali alirannya ya. Dalam arti ada yang ke sana, ada yang kemari, pendapatnya beda-beda. Sepanjang dia la ilaha illallah, tentu kita tetap harus berusaha untuk menekankan persamaan, bukannya perbedaan.
Bahkan ketika itu kemudian la ilaha illallahnya sudah tidak, dan arti berbeda keyakinan, apakah kita kemudian berusaha untuk menekan mereka? Tidak juga. Itu kembali kepada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Kamu jalan dengan sesuai dengan keyakinan kamu, saya jalan dengan keyakinan saya. Artinya kamu jangan mengganggu saya pun tidak akan mengganggu kamu. Kamu hormati saya pun akan menghormati kamu. Dalam kehidupan bermasyarakat ya nggak ada masalah. Kayak tadi tuh, saya ketika saudara saya itu merayakan Natal tanpa ada ucapan apa-apa, saya datang ke rumah dia. Saya nggak perlu ngucapin apa-apa kok, tapi mereka saling mengerti, mereka saling memahami gitu ya. Iya, udah saling memahami. Mereka pun datang ke rumah saya pada waktu Lebaran tanpa ada ucapan macam-macam, juga kita udah ngerti. Dan saya tidak menuntut ucapan apapun, mereka juga nggak minta kok. Apakah perlu? Ini kadang-kadang ada orang yang kebablasan, yang saya katakan tadi itu, seolah-olah pengen jadi pahlawan ya, seolah-olah pengen jadi pahlawan, tapi kemudian pendapatnya itu lebih menekan kepada umat Islam. Mereka menekankan bahwa gak apa-apa kok, jangan ragu-ragu untuk mengucapkan Natal. Bagi saya ya udah, kalau kamu yakin itu ya yakin aja. Tapi mereka yang tidak mau mengucapkan ya biarin aja, hormati dong mereka gak mau mengucapkan. Masa kamu paksa-paksa mereka untuk jalan pikiran dengan kamu? Gak perlu, biarin aja. Dia gak mau mengucapkan ya udah. Nah, tapi kalau dia mau mengucapkan silakan. Jadi intinya kembali kepada keyakinan mereka masing-masing ya gitu. Tidak perlu kita seolah-olah berusaha membela orang lain sambil menekan saudara kita sendiri, nggak perlu. Karena yang ditekankan adalah rohama'u bainahum, baru kemudian asyidah alal kufar. Si asyidah alal kufar juga bukan berarti kita bersifat bengis, bersifat menganiaya, mengintimidasi dan sebagainya, bukan. Artinya kita punya keyakinan kalau menurut ajaran agama kita begini, ya udah begini. Kamu nggak perlu ganggu-ganggu saya, keyakinan saya kayak gini, saya juga tidak akan mengganggu keyakinan kamu. Kalau kamu anggapnya kamu begitu ya sudah gitu kan. Dalam arti kan dalam Al-Quran sering itu disebutkan, nanti kita sama-sama nunggu aja deh yang mana yang benar gitu kan. Al-Quran mengatakan kamu menunggu, saya juga menunggu. Artinya nanti di akhirat kita akan tahu siapa yang benar gitu loh. Artinya kita pegang masing-masing, nggak perlu kemudian toleransi itu kemudian menjadi kebablasan sehingga kemudian ada kita itu ada tuh di YouTube yang saya pernah ini bacaan nyanyian kidung tapi seolah-olah sholawat gitu. Nggak perlu juga kayak gitu. Atau sholawat kemudian ada di situ ada puji-puji kepada iman Kristiani, untuk apa? Itu kan berlebihan itu. Islam nggak nuntut begitu, mereka juga nggak minta begitu. Cuman kitanya kadang-kadang suka overacting lah kalau saya bilang ya. Lebay, nggak perlu kayak gitu. Jadi kembali lagi, kalau soal Natal mereka itu ada mengucapkan, monggo silakan kalau memang mau yakin kayak gitu. Yang tidak mau mengucapkan ya monggo biarin aja. Jangan Anda berusaha untuk yakin kan boleh kok. Ya ngapain? Apalagi sambil mengucapkan itu Anda pakai pakaian sinterkas lagi. Emang orang Kristen minta kayak gitu? Enggak juga sih, nggak ada tuntutan gitu loh. Nah, jadi toleransi bagi saya adalah kita memiliki sikap terhadap keyakinan kita. Ya, kita memiliki sikap terhadap orang-orang yang seiman dengan kita, ya. Tapi juga kita memiliki sikap terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, gitu loh. Sepanjang tidak saling ganggu, sepanjang tidak saling menyerang, sepanjang menghormati, ya nggak ada masalah. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, ya kita sama-sama lah. Ketika mereka mengalami musibah kita datang, ketika kita mengalami musibah mereka juga datang. Kan yang seperti itu aja, bukan karena kemudian dalam segala hal dilihat agamanya. Itu nggak perlu, itu nggak perlu, saya kira itu. Ya, itulah pandangan dari Abah Sani dalam tausiahnya dalam rangka menyikapi keadaan di Indonesia saat ini, berbarengan dengan pandangan-pandangan yang selama ini kita dengar dari sikap tingkah laku dari almarhum Buya Ahmad Syafii Ma'arif, yang selama ini memang dia sangat peduli dengan kebersamaan di negara ini. Demikianlah ulasan kita hari ini dari channel Abah. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi dalam acara-acara yang lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk kita semua.
Demikianlah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.